Hai semua, kami dari kelompok 9. Pada bab kali ini, kita akan belajar tentang Number Talks dan Spark Investigation. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada saya, Miss Bella, lalu ada Miss Nisha, Miss Tini, Miss Indah, dan yang terakhir ada Miss Wendy. Meskipun penting untuk membatasi number talk setiap hari menjadi sekitar 15 menit, terkadang ide matematika yang layak untuk diselidiki lebih lanjut muncul selama number talk berlangsung. Dalam pembelajaran matematika, terkadang kita dapat dibuat terkejut karena kadang-kadang kita melihat hal-hal yang tampak ajaib dan kita selalu bertanya-tanya, mengapa ini terjadi dan bagaimana cara kerjanya? Dan ketika kita bertanya-tanya, kita jadi ingin mencari tahu. Jadi, pada bab ini kita akan menyelidiki atau mencari tahu hal-hal yang membuat kita bingung. Investigasi adalah jenis khusus dari pemecahan masalah matematis. Mereka memupuk ke dalam pikiran untuk bertanya, mengapa dan apa yang bisa saya temukan tentang ini. Dan tentu saja, ada lebih dari satu jawaban atau penemuan dan lebih dari satu cara untuk mencapainya. Pada penyelidikan kali ini, kemungkinan besar kita akan mengungkap ide-ide matematika yang penting. Ketika kita mengajukan pertanyaan seperti, akankah itu selalu berhasil? Kita membuka pintu bagi siswa untuk melihat matematika dari berbagai strategi dan perspektif yang berbeda. Dan juga akan ada kesempatan bagi siswa untuk melihat hubungan antara ide-ide matematika yang tampaknya tidak berhubungan dengan angka-angka, aljabar, dan juga geometri. Dalam bab ini ada 8 penyelidikan, yaitu 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan dan perkalian, dan 3 untuk pembagian. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu siswa menyadari bahwa ketika sesuatu terjadi berulang kali dalam matematika, pasti ada alasannya. Jadi, apa alasannya itu? Dan apakah itu akan selalu terjadi? Mengapa? Bisakah saya membuktikannya? Jika tidak, kapan itu akan terjadi? Dan kapan tidak? Kami menyebutnya, will it always work? Dan mengapa? Agar penyelidikan dapat berjalan dengan lancar, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan bagi siswa, yaitu kebebasan bagi siswa dalam memberikan pertanyaan atau memberikan analisis tentang apa yang mereka temukan. Hal yang harus kita ingat dan juga penting pada bab ini adalah kita harus mengajukan masalah, membiarkan siswa menemukan pertanyaan dan analisanya sendiri, dan juga kita harus percaya bahwa siswa akan memahami penyelidikan yang kita ajukan. Berikut ini adalah garis besar umum tentang bagaimana will it always work investigasi terungkap. Pada investigasi yang pertama, kita akan membahas tentang same difference. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan same difference pada subtraction, mari kita amati pengurangan pada 63 kurang 29. Pada umumnya, kita akan mengurangkan bilangan 63 dengan 29 secara bersusun. Namun, kali ini kita akan mencoba teknik berikut. Kita akan mengamati blok di bawah ini. Terdapat 6 blok puluhan dan 1 blok puluhan yang hanya diarsir 3, jadi bernilai 63. Kemudian sebelah kanan terdapat 2 blok puluhan dan 1 blok puluhan yang terakhir 9 bagian saja yang bernilai 29. Nah, kemudian kita akan memakai prinsip same difference, yaitu menyamakan perbedaan. Apa maksudnya ya? Oke, baik, kita akan mendekatkan salah satu bilangan mendekati puluhan, kemudian
bilangan lain mengikuti dengan jumlah yang sama. Pada kasus ini, angka yang mendekati puluhan terletak pada 29, sehingga kita akan menambahkan 1 dan menjadi 30. Nah, pada blok sebelahnya akan terlihat garis biru satu kotak kecil. Kemudian penambahan tadi menjadikan bilangan 30. Kemudian pada kotak sebelah kiri akan diikuti oleh bilangan 63 ditambah 1 sehingga menjadi 64. Maka dapat kita operasikan 64 dikurang 30 menjadi 34. Jadi intinya antara 29 ke 30 dan 63 ke 64 memiliki perbedaan sama, yaitu 1. Kita akan coba lagi ya pada bilangan lain. Nah, pada kasus ini kita akan amati membuat perbedaan yang sama, yaitu dengan teknik same difference. Pada angka berapa ya bisa didekatkan dengan puluhan? Ya, benar. Angka 28 kita tambahkan 2 sehingga menghasilkan 30. Memiliki perbedaan 2 dari 28 ke 30. Selanjutnya pada bilangan 73 akan menambahkan 2 sehingga menghasilkan 75. Dan akhirnya 75 dikurangi 30 menjadi 45. Ayo, tarik kesimpulan dari contoh kasus kedua ini. Semangat ya! Untuk lebih memahami, mari kita telaah aljabar dari same difference. Jadi A dikurang B sama dengan buka kurung A ditambah C tutup kurung dikurang buka kurung B ditambah C tutup kurung. Kita hilangkan buka kurung dan tutup kurungnya menjadi A ditambah C dikurang B dikurang C. Nah, kita satukan ya untuk A dikurang B ditambah C kurang C. Oke, kita amati C kurang C-nya, kemudian menjadi A dikurang B karena C dikurang C menjadi 0. Oke. Nah, setelah itu kita umpamakan bahwa A sama dengan 83, B 37 dan C sama dengan 3. Jadi ketika 83 dikurang 37, maka buka kurung 83 ditambah 3 tutup kurung dikurang buka kurung 37 ditambah 3 tutup kurung sama dengan 83 ditambah 3 kemudian dikurang 37 kurang 3. Kita satukan ya, 83 dikurang 37 ditambah 3 kurang 3. Kita amati, kenapa kok menghilang ditambah 3 kurang 3-nya? Kok di bawahnya menjadi 83 kurang 37? Karena pada saat tambah 3 dikurang 3 menjadi 0. Jadi kembali ke asalnya yaitu 83 dikurang 37. Nah, terbuktikan jika teknik same difference ternyata jika ditelusuri akan kembali ke pengurangan semula. Untuk investigasi yang kedua, kita akan berkenalan dengan teknik swap the digit in addition. Apa itu ya? Mari kita lakukan bersama. Nah, tantangannya adalah sebagai berikut. Terdapat penjumlahan dari 93 dan 29. Kemudian kita swap bilangan yang berada di ones place. Kita akan temui operasi ini adalah pada bilangan angka 3 dan 9. Setelah kita swap akan menghasilkan 99 ditambah 23. Hampir mirip ya pada same difference pada subtraction. Hanya saja setelah menjadi 99 akan mengalami penambahan 1 menjadi 100. Kemudian pada 23 mengalami pengurangan 1 yaitu menjadi 22. Sehingga 100 ditambah 22 menjadi 122. Semoga mengerti ya. Bagaimana dengan tantangan selanjutnya ya? Yaitu pada angka 29 dan 91. Kita akan menswap pada bilangan yang berposisi satuan, yaitu ditukar menjadi 21 ditambah 99. Nah, akan terjadi penambahan pada angka 99 ditambah 1 sehingga menjadi 100. Sedangkan pada 21 dikurangkan 1 menjadi 20. Jadi akan didapat 120. Nah, coba kakak ungkapkan apa keistimewaan dari investigasi 1 dan 2. Semangat! Investigasi 3. Menukar pembilang dan penyebut dalam perkalian pecahan. Kita akan menginvestigasi soal berikut ini. 5/6 dikali dengan 6/7. Kita dapat melakukan bincang bilangan untuk menemukan jawaban dari soal tersebut tanpa menggunakan aturan yang sudah diketahui.
Berbagai macam kemungkinan jawaban yang ditemukan saat melakukan bincang bilangan adalah seperti ini. Cara 1, membagi 6/7 menjadi 3 kelompok sehingga mendapatkan 2/7, 2/7, dan 2/7. Kemudian ambil 2 kelompok yaitu 2/7 ditambah 2/7 sehingga mendapatkan hasil 4/7. Cara kedua, saya membutuhkan 2/3 dari 6 dari sesuatu. Ketika saya memikirkannya, saya tidak peduli berapa sesuatu itu. Saya tahu bahwa 2/3 dari 6 adalah 4. Jadi, saya memiliki 4 dari sesuatu dan sesuatu itu adalah 7 sehingga jawabannya adalah 4/7. Cara ketiga, saya menukar penyebut, jadi saya merubah 2/3 dikali 6/7 menjadi 6/3 dikali 2/7. 6/3 adalah 2, jadi saya mengalihkan 2 dan 2/7. Saya mendapatkan hasilnya yaitu 4/7. Mari kita coba pada soal lainnya. 5/9 dikali dengan 3/5. Kita akan menukar penyebut 5 dan 9. 5/5 dikali dengan 3/9. 5/5 adalah 1 dikali dengan 3/9 sehingga hasilnya adalah 3/9. Contoh yang lain, 4/7 dikali dengan 1/2. Kita akan menukar penyebut 7 dan 2 menjadi 4/2 dikali dengan 1/7. 4/2 adalah 2 dikali dengan 1/7, hasilnya adalah 2/7. Investigasi 4. Membagi 2 dan mengali 2 dalam perkalian. Contohnya, 4 dikali 6. Kita membagi 2 angka 4 dan mengalikan 2 angka 6 sehingga menjadi 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Jika digambarkan akan seperti ini. Contoh yang lain, 8 dikali dengan 13. Kita akan membagi 2 angka 8 dan mengalikan 2 angka 13 sehingga menjadi 4 dikali 26. 4 dikali 25 ditambah 1 karena kita merubah 26 menjadi angka yang lebih friendly. Sehingga 4 dikali 25 sama dengan 100 dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Hasilnya 104. Lanjut dengan investigasi 5. Kali ini kita akan masuk kepada metode membagi 2 dan membagi 2 saat pembagian. Kita punya problem di mana ada 26 dibagi 4. Dengan membagi 2 maka kita akan dapat nilai 6,5. Kemudian di sini kita akan lihat bahwa ini biasanya digunakan dalam operasi perkalian. Kali ini kita akan coba investigasi apakah bisa digunakan dalam pembagian. Kita akan menggunakan gaya investigasi melalui bincang bilangan. Kemudian di mana kita akan melihat 48 dibagi 16 akan menggunakan metode halving and halving mendapat nilai 3. Contoh lainnya ada 42 dibagi 12 di mana kita akan mendapatkan nilai 3,5. Di sini maka kita akan menyelidiki tentang strategi membagi 2 dan membagi 2 bisa digunakan dalam proses pembagian. Tapi apakah ini akan selalu berhasil? Kita akan cek this out selanjutnya. Investigasi 6. Bagi dengan 1 divided by 1. Gaya investigasi digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan apa dibagi 1 atau berapa dikali 1. Kuncinya angka 1 sebagai identitas perkalian. Silakan lihat problem berikut. Semua soal diubah menjadi pembagian dengan pembaginya dari 1. Kemudian selanjutnya kita akan coba selidiki apakah divided by 1 bisa berguna dalam proses pecahan desimal. Dan dari bincang bilangan kita bisa lihat variasi jawaban yang bisa menghadirkan diskusi selanjutnya dalam kerja kelompok. Let's see, inilah pemaparannya di mana 2/3 dibagi 3/4. Ide penting yang paling utama yang kita dapatkan adalah di mana kita bisa mengalihkan atau membagi-pembagi dengan membuatnya menjadi 1 sehingga kita bisa menyederhanakan apa saja tentang pembagian. Lalu bagilah dengan 1 didasarkan pada halving dan halving. Pada investigasi 7, kita akan membahas tentang representasi geometris pada perkalian. Menyelidiki penyederhanaan faktor menjadi pertambahan 2 atau lebih memberikan kesempatan untuk membantu siswa memahami hubungan matematika menggunakan representasi geometris
dan siswa dapat mengetahui hubungan lebih lanjut antara aritmatika, geometri, dan aljabar. Berikut adalah contoh perkalian yang dapat diberikan kepada siswa. 8 dikalikan dengan 13. Siswa dapat menghitung hasil dari perkalian ini di dalam kepala. Lalu, guru akan merepresentasikan cara masing-masing siswa dalam geometris. Contohnya, kita bisa menggambar persegi panjang yang memiliki panjang sesuai dengan angka perkalian tadi, 8 dan 13. Mungkin salah satu siswa akan menyelesaikan perkalian dengan cara seperti ini. 8 dan 10 dan 3 dari 13. Jadi 13 bisa disederhanakan menjadi friendly number 10 dan 3. Lalu berikut adalah cara menyelesaikannya. 8 dikalikan 10 ditambah 3. Lalu 8 kali 10 ditambah 8 kali 3 sama dengan 80 ditambah 24 sama dengan 104. Ini adalah salah satu cara untuk merepresentasikan perkalian pada geometris. Lalu pada contoh yang kedua, kita menggunakan 2 angka pada perkaliannya. Contohnya yaitu 12 dikalikan dengan 16. Mungkin kita akan menemukan siswa yang merepresentasikan dengan geometri seperti ini. 12 bisa dipecahkan atau disederhanakan menjadi 10 dan 2, dan 16 disederhanakan menjadi 15 dan 1. Atau kita juga bisa melihat siswa yang melakukan penyederhanaan seperti ini. 12 dan 12 dan 4 dari angka 16. Persegi panjang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal dengan cara geometris. Soal ini dapat diberikan pada saat number talk. Para siswa berpikir masing-masing cara bagaimana mereka mendapatkan hasilnya, dan guru memberikan representasi geometris di papan tulis untuk melihat bahwa dalam pengerjaan satu soal dapat menggunakan berbagai macam cara. Representasi geometris ini berguna sebagai fondasi untuk ekspresi perkalian aljabar. Contohnya pada soal berikutnya. Pada contoh soal berikut ini, X plus 1 dan X dikalikan X plus 2, kita dapat merepresentasikannya dengan geometris seperti ini. X plus 1 dikalikan X plus 2. Lalu, X dikalikan dengan X, dikalikan dengan 2, lalu 1 dikalikan dengan X, 1 dikalikan dengan 2. Menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah X dan ditambah 2. Sehingga hasilnya X kuadrat plus 3X plus 2. Jadi, latihan pada perkalian angka sebelumnya dapat membantu siswa dalam memahami lebih dalam pada penggunaan notasi simbol yang digunakan pada ekspresi aljabar. Lalu pada investigasi 8, kita akan membahas tentang bagaimana bermain dengan strategi pengurangan. Apakah strategi pengurangan untuk bilangan bulat berlaku untuk semua bilangan rasional? Setelah siswa menyelesaikan banyak number talks untuk pengurangan, guru bisa bertanya kepada siswa SMP dan SMA, apakah strategi pengurangan ini juga berlaku untuk pecahan dan desimal?
atau dengan angka positif dan negatif. Kita bisa berikan soal pengurangan dan tuliskan di depan kelas. Ajak semua siswa untuk berpikir dan memakai caranya sendiri dalam menyelesaikan. Tanyakan pada siswa, apakah ada yang dapat menyelesaikan dengan cara lain pada saat diskusi kelas. Cara ini dalam number talks dan investigasi di dalam kelas akan menghasilkan berbagai macam praktik matematika. Contohnya, MP1 memahami masalah dan pertahanan dalam mengatasinya. Lalu MP2 penalaran secara abstrak dan kuantitatif. Lalu praktik matematika yang ketiga, bangun argumen yang layak dan mengkritik penalaran orang lain. Lalu, praktik matematika yang keenam yaitu mendekati persisi. Praktik matematika yang ketujuh, cari dan pahami strukturnya. Lalu, praktik matematika yang kedelapan yaitu cari dan ekspresikan keteraturan dalam penalaran berulang. Siswa akan lebih mudah memahami matematika dengan cara yang demikian. Terima kasih.